Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Aura Putri dengan NPM 23106310 20165. Saya dari kelas 4G. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari prototipe desain bisnis saya. Di sini bisnis saya ada bernama Lufiel. Nah, Lufiel ini berasal dari dua kata. Yang pertama ada Luffy dan L. Luffy sendiri merupakan inspirasi dari nama owner, yaitu saya sendiri, Ulfia, namun namanya dibalik menjadi Luffy. Sementara L sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya perempuan, sehingga melambangkan hijab itu sendiri. Nah, Luffy sendiri memiliki makna berasal dari kata bahasa Arab yang diartikan sebagai kelembutan dan kebaikan. Lalu dalam konteks brand, nama ini memperkuat filosofi bahwa brand ini hadir dengan niat yang tulus dan keinginan untuk menyebarkan makna positif melalui karya dan produk. Selain itu, secara keseluruhan, Lufiel itu Secara keseluruhan, Lufiel menggambarkan sosok perempuan yang percaya diri, punya jati diri, dan ingin tampil secara menarik dengan caranya sendiri. Hijab dari Lufiel ini tidak hanya berfokus pada penampilan saja nantinya, namun juga menjadi cara untuk mengekspresikan karakter dan nilai dari seorang perempuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logo dan filosofinya. Nah, pertama ada pemilihan warna latar dari logo, dan dari websitenya di sini dipilih warna beige atau krem terang. Nah, makna dari warna ini itu memberikan kesan yang elegan, natural, dan tidak terlalu mencolok. Warna ini juga diasosiasikan dengan kelembutan, femininitas, dan kehangatan. Serta warna beige ini kontras dengan warna dari dark choco di bagian logonya. Pemilihan font di bagian Lufiel ini dipilih font Hello Paris dengan kapitalis semua karena makna dan tujuannya pertama saya ingin menonjolkan nama brand ini sebagai fokus utama serta mempertegas identitas dari produknya. Nah, dengan tampilan kapitalis ini menunjukkan kepercayaan diri serta menambah nuansa premium dari brand saya. Scarf sendiri ada di bawah Lufiel, dituliskan dengan handwriting script dengan ukuran yang kecil. Hal ini disebabkan untuk menegaskan bahwa produk ini merupakan fashion item, juga memberikan ruang fleksibilitas apabila saya sebagai owner dan dari brand ini mau memperluas dari lini produk. Nah, font ini dipilih untuk memberikan kesan yang feminim dan lembut juga. Selanjutnya di sini ada pemilihan warna font. Warna font di sini saya berfokus pada dark brown, dark choco. Dari logonya juga sama. Nah, maknanya itu mencerminkan ketenangan, kehangatan, dan kedewasaan. Warna ini juga memberikan kesan yang natural, yang tidak mencolok namun berkarakter kuat. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofi dari bentuk dari logonya. Di sini bisa dilihat ada huruf L sambung. Nah, huruf L sambung ini ditulis dalam huruf sambung karena melambangkan kesinambungan, keanggunan, keindahan untuk mewakili huruf depan dari nama brandnya juga. Karena brandnya Lufiel, depan huruf depannya L, jadi yang dipilih huruf sambungnya adalah huruf L. Nah, makna daun, situ ada daun. Nah, maknanya itu adalah menyimbolkan pertumbuhan yang cocok dengan filosofi perempuan yang terus berkembang, lalu mengartikan kelembutan dan kesegaran juga, sesuai dengan konsep hijab yang ingin saya bangun untuk nyaman dipakai oleh para pengguna. Bisa dilihat di situ juga daun dan garis bawah dari huruf sambung L itu juga membentuk huruf S secara tidak terlihatnya. Nah, di situ L dan E melambangkan huruf depan dari L dan L-nya. Luffy dan L-nya. Nah, sini saya akan memaparkan dari prototipe Figma-nya. Pertama, di sini tampilan awal websitenya akan seperti berikut. Setelah itu kita bisa klik di bagian login. Nanti di bagian login akan langsung muncul tampilan seperti berikut. Misal kita isi email dan passwordnya. Muncul seperti ini, kita klik login. Ini untuk yang sudah punya akun. Nah, kalau yang lupa kata sandi dan belum punya akun itu bagaimana? Kita klik, lalu kita forget password, lalu kita klik lagi emailnya. Jadi kita masukkan email tapi passwordnya lupa. Kita udah punya akun tapi passwordnya lupa. Kita klik emailnya, lalu kita klik recover. Nanti ada muncul informasi we have sent you an email with instruction to reset your password. Nah, di sini emailnya udah terisi seperti ini. Kalau udah ada informasi seperti ini, berarti kodenya udah dimasukkan ke dalam email kita. Setelah itu kita bisa klik di bagian bawah yang back to login. Nanti akan muncul tampilan awal lagi. Setelah itu kita bisa ketik email dan password baru lagi, lalu kita klik login. Nah, kalau yang belum punya akun seperti apa? Yang belum punya akun, kita klik create account. Di sini ada name, email, dan password yang dibutuhkan. Kita klik, terus kita udah isi. Kita bisa klik create account, lalu ada information your account has been successfully created. Kita langsung back to home. Nah, setelah itu kita muncul lagi ke home utama. Di sini misal kita klik keranjang di bagian kanan atas. Di sini ada information your chart still empty. Di sini kita diarahkan untuk go shop karena keranjang kita masih kosong. Go shop kita langsung masuk ke our collection. Di sini ada 3 koleksi utama, ada pattern hijab, ada pashmina cotton, dan Leviel square. Di sini kita klik pattern hijab, ada 6 model. Kita klik model yang pertama. Di
Di sini model pertama itu nanti halamannya akan menunjukkan produk detail dan spesifikasi dari produk itu sendiri. Misalnya di sini kita masukkan ke chart barangnya. Nah, di shopping chartnya yang tadinya kosong langsung terisi di bagian ini dengan produk yang kita ini. Lalu misal kita ubah jumlahnya jadi 2. Oke, jadi 2. Tapi kita mau bagi 1. Berubah lagi menjadi 1. Nah, kita kembali. Yang tadinya chartnya kosong langsung ada tanda 1. Berarti chartnya itu sudah berisikan 1. Nah, kita ke our collection lagi. Kita ke pattern hijab. Tadi kita udah coba yang chart. Gimana kalau misalnya kita yang check out? Kita ke model yang 2. Informationnya sama, produk detail dan spesifikasi. Lalu kita di sini klik check out. Nah, di sini langsung muncul bagian order details. Di sini ada delivery location. Kita harus mengisikan delivery location. Untuk informasi pribadi kan udah dimasukkan di bagian akun. Nah, di sini akan langsung dimunculkan order details. Ini kita masukkan delivery location karena informasi dari pengguna udah dimasukkan di bagian account. Di sini ada order summary-nya, ada payment method, bank atau e-wallet, lalu ada go check out. Di bagian bank dan e-wallet nanti akan di-upgrade lagi untuk disambungkan kepada platform bank dan platform e-wallet. Misal kita di sini klik go check out. Nah, di sini langsung muncul bagian informasi thanks for your order karena kita udah berhasil melakukan pemesanan. Jadi kita view order. Nah, di sini langsung muncul ke bagian order place di mana ini merupakan tracking dari produk kita udah sampai mana. Di sini ada 5 tahapan atau tracknya. Pertama order place, lalu yang kedua waiting for courier, yang ketiga transit, dan keempat order delivered. Di sini ada ya biasanya informasi umum. Lalu di sini kita kembali. Nah, lalu akan muncul bagian bahwa pemesanan dan chart itu udah langsung ada. Kita ke our collection lagi. Di sini kita langsung ke pashmina cotton. Ada 6 model juga di pashmina cotton. Kita pilih yang pertama. Kita coba chart lagi. Chartnya langsung muncul 2 lagi. Kalau kita kembali, langsung chartnya muncul 2. Kita pindah ke our collection, ke pashmina cotton. Yang model 2 kita coba untuk bagian check out. Jadi kita klik check out. Lalu muncul lagi di bagian order details. Diarahkan lagi ke bagian order details. Lalu misal kita go check out. Udah selesai di go check out-nya, kita view order. Setelah view order, langsung ke order place. Setelah itu kita kembali. Lalu muncul lagi. Bagian sudah terisinya. Kita ke bagian our collection lagi. Nah, yang ketiga, ini ada produk dari saya, Lovial Square. Kita klik bagian produknya. Ada 6 model lagi. Kita klik model pertama. Nah, di sini harusnya ada produk detailnya. Mungkin terhapus ya. Untuk di bagian, mohon maaf, untuk di bagian ini kita langsung ke bagian chart lagi. Yang sebelumnya. Chartnya langsung ada 3, karena sebelumnya kan kita udah masukkan ke chart 2 produk sebelumnya ya. Kita kembali lagi. Chartnya langsung ada 3. Kita ke our collection, ke Lovial Square lagi, ke bagian kedua, model 2. Di sini ada produk detailnya juga, spesifikasi. Nah, kita coba ke check out. Check out kita langsung diarahkan ke order details lagi, seperti biasa. Nah, kita go check out. Oke, thanks for your order. Kita udah berhasil melakukan check out-nya. Kita view order. Muncul lagi bagian order place-nya, information-nya, tracking-nya. Nanti di sini bagian kontak seller juga akan saya upgrade untuk bisa beralih ke bagian room chat dengan sellernya untuk menanyakan produk atau free shipping issues dan other question atau pertanyaan lainnya. Kita bisa kembalikan. Nah, di sini ada 3. Setelah itu berarti kita sudah selesai di bagian pemesanan. Kalau misalnya search pencarian, setelah itu kita ke About Us. About Us langsung muncul di bagian pengenalan mengenai brand saya. Nah, di Follow Us nanti akan saya upgrade untuk bisa langsung ke bagian platform yang bersangkutan. Nah, misal di sini kita mau menggunakan fitur pencarian. Kita klik pencarian, langsung muncul kolom search, what you looking for. Nah, kita klik, misal kita mau cari Lovial Square. Nah, kita search, maka akan langsung muncul di bagian Our Collection Lovial Square. Di sini di atas seharusnya ada bagian tulisan Our Collection Lovial Square. Mungkin perlu diperbaiki lagi oleh saya. Mohon maaf. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian data flow diagram atau DFD. Di sini saya membuat 3 bagian. Pertama bagian offline, yang kedua check order, yang ketiga untuk di webshop. Nah, yang pertama di offline, langkah pertama itu tentu buat pesanan. Nah, kalau misalnya kita udah buat pesanan, yes. Kalau yes, akan ganti ke room berikutnya. Di situ kita ditentukan ini mau ganti lagi atau enggak, karena tadi
sebagai pembeli ya, tentu kita mau ganti lagi barang atau enggak. Nah, kalau misalnya kita ganti, balik lagi ke buat pesanan, kalau enggak kita langsung ke validasi pesanan. Nah, setelah itu kita langsung pembelian. Setelah pembelian langsung ke metode bayar. Nah, metode bayarnya pakai apa? Kartu kredit atau tunai? Kalau kartu kredit, langsung ke proses bayar pakai kartu kredit. Nah, kalau misalnya pembayaran pakai kartu kredit yang gagal, kembali lagi ke metode pembayarannya. Nah, kalau misalnya metode pakai kartu kredit berhasil, langsung ke penyiapan pesanan. Nah, kalau misalnya metode bayar kita menggunakan tunai, langsung ke penerimaan uang tunai, setelah itu langsung ke penyiapan pesanan. Nah, untuk cek order, di sini ada POV dari sebagai seller. Nah, di cek order pertama ada permintaan pesanan. Di situ kita langsung terima pesanan. Nah, permintaan pesanan kita langsung ke saran dari para pembeli. Setelah saran dari para pembeli udah dapet atau udah diterima oleh kita sebagai seller, kita langsung periksa data pelanggan. Tentunya walaupun kita sebagai pemilik toko, kita harus meriksa data pelanggan. Nah, kalau misalnya data pelanggannya oke, kita langsung ke periksa produk. Nah, kalau udah periksa produk, datanya benar, ke tahap selanjutnya, setelah tahap selanjutnya benar, periksa ke data pembayaran. Nah, kalau misalnya salah, kita akan diarahkan ke pemeriksaan datanya kembali, baru setelah itu periksa data pembayaran. Nah, kalau pembayarannya sudah, kita langsung ke bagian dapat saran yang sebelumnya. Nah, ntar ada bagian tambahan dari produknya atau kirim informasi ke bagian pembeli. Setelah itu pesanan akan langsung diperiksa. Nah, selanjutnya di sini ada dari online websitenya. Di sini berdasarkan dari prototype ya. Langkah pertama di situ kita bisa buka web, kita login. Nah, kalau misalnya kita belum punya akun, kita langsung buat akun, langsung ke login lagi, langsung ke home kembali lagi. Nah, kalau misalnya kita udah punya tapi lupa kata sandi, kita keganti kata sandi, langsung dikirim kodenya, kita login ulang, lalu akun pulih, lalu kembali ke home. Nah, kalau misalnya kita udah punya akun, kita langsung ke home, langsung bisa melihat koleksi dari produknya, langsung bisa memilih koleksi. Nah, kalau misalnya di bagian memilih koleksi ini kita nggak check out, berarti kita akan diarahkan ke bagian keranjang. Di bagian keranjang, setelah itu kita langsung disimpan, setelah itu ke home lagi. Nah, kalau misalnya setelah memilih koleksi kita melakukan pembayaran, setelah itu kita ke check out, setelah itu kita diarahkan untuk isi order, lalu diperlihatkan order detail dari kita yang sudah dipesan, lalu ke order place atau ke tracking pesanannya. Nah, kalau di keranjang ternyata kita mau beli dan nggak cuma disimpan aja, habis di keranjang kita klik go check out-nya di bagian bawah, setelah itu kita isi order, lalu diperlihatkan order detailsnya, lalu ke bagian order place kembali. Lalu di sini ada bisnis kanvas model saya. Pertama ada segmen pelanggannya itu wanita muslim usia 18 sampai 35 tahun. Namun tidak membatasi juga kemungkinan ke para wanita di atas 35 tahun. Namun produk saya berfokus kepada gaya fashionable para anak muda. Jadi di sini segmen pelanggannya sampai usia 35 tahun saja. Lalu peminat busana muslimah, karena untuk orang Islam, lalu kita komunitas hijabers digital atau komunitas para pecinta hijab. Lalu ada saluran, di sini salurannya saya melewati e-commerce, media sosial, reseller dan dropshipper, lalu ada pop-up store dan bazar. Nah, ada kegiatan kuncinya. Di sini ada desain produk, pemasaran digital, manajemen inventory dan dukungan dari pelanggan. Lalu proporsi nilainya di sini ada desain eksklusif dan elegan, bahan premium dan nyaman, hijab instan yang praktis, dan koleksi edisi terbatas. Nah, aliran pendapatannya di sini dapat melalui penjualan hijab, aksesoris hijab, kolaborasi eksklusif, dan kelas penataan daring, seperti kelas pengajaran cara hijab, model-modelnya gitu. Struktur biayanya di sini ada biaya produksi, pengeluaran pemasaran, dan biaya operasional, seperti biaya mesin, biaya bahan, dan biaya karyawan. Nah, setelah itu ada hubungan pelanggan, di sini ada layanan pelanggan responsif, lalu ada komunitas daring, terus lalu ada program loyalitas. Komunitas daring contohnya seperti grup batch yang suka ada di pasaran ya. Lalu ada sumber daya kunci, di sini ada tim desain kreatif, lalu ada jaringan produksi, platform digital, dan stok bahan. Untuk struktur biayanya ternyata ada 2 kali. Nah, kita ada biaya produksi, pengelolaan pemasaran, biaya operasional, dan biaya teknologi. Oke, cukup sekian pemaparan desain prototipe bisnis saya dari DFD dan bisnis modal kanvasnya juga. Jika ada komentar,
Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Vivi Rawan Simanjuntak dengan NPM 2310 6310 280. Di sini saya akan mereview tentang web design dari teman saya yaitu Ulfia Haura. Di sini Ulfia membuat desain yang dimana itu dia membuat sebuah bisnis hijab dan dia memberikan nama itu Ulfiale dengan logo seperti ini. Untuk penjelasan logo dan maknanya sudah cukup bagus. Ada arti dari nama-nama Arab dengan arti ada kelemah lembutan, kerendahan hati dan sebagainya. Dan di sini saya akan review dengan pack pertama yaitu di sini sudah bagus, mungkin hanya ada satu saja di sini yang mungkin bisa diganti atau dirubah, dan dengan saran saya yaitu dengan kalimat yang di sini huruf sambung ini mungkin jangan dipakai dengan huruf sambung karena menurut saya sendiri, saya jika membaca ini kurang terlihat karena huruf sambungnya itu terlalu huruf sambung banget gitu. Kan ada huruf sambung yang masih bisa kebaca gitu ya. Dan ini tuh huruf sambungnya juga kayak terlalu tipis-tipis, kecil-kecil gitu tulisannya. Mungkin itu saja, dan juga untuk satu lagi di nama Lufiele-nya ini mungkin bisa di mungkin bisa pakai font yang tebal semua aja kali ya, karena di sini ada font yang tebal, ada juga font yang tipis. Jadi yang tipis ini kurang terlihat juga dilihat sama kita gitu. Jadi nama Lufiele-nya ini nih kurang terlihat, terlihatnya cuman yang garis-garis satu-satunya itu aja, yang tebal-tebalnya ini aja. Seperti itu cukup. Terus untuk slide berikutnya itu ada membuat akun, login. Sini semuanya sudah bagus juga. Kemudian di sini ada kolom searching-nya juga, di sini sudah bagus. Terus shopping chart-nya juga, dan di sini ada pay order now-nya juga. Dan ini untuk collection dari bisnisnya Ulfia. Di sini juga sudah bagus. Ada bahan pattern pasmina dan ada bahan pattern cotton dan juga velvet square. Di sini sudah bagus juga bahan-bahannya. Kemudian untuk bagian di sini juga sudah bagus, motif-motifnya bagus-bagus dan juga banyak model juga. Mungkin bisa ditambahkan juga keterangannya di bawah fotonya tersebut, di masing-masing foto tersebut itu, bahwa si rok ini tuh motifnya motif apa gitu, dan bahan apa, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan di setiap masing-masing fotonya ini gitu. Dan ini juga sudah bagus. Nah, di sini cuman di sininya doang dikasih keterangannya. Kalau di sini kan tidak ada ya. Jadi sebelum kita tahu ke selanjutnya, kita di sini bisa tahu dulu sebelumnya motifnya apa, dan juga mungkin bisa dimasukkan harganya juga, harga rok ini harganya berapa, seperti itu. Nah, sini sudah bagus, sini juga sama, sudah bagus. Kemudian ada bisa payment ke bank atau wallet, baru ke checkout, bagus. Oke, sudah. Nah, kemudian selanjutnya ada di sini dengan
motif atau model yang berbeda ya. Ada model 2. Di sini juga sama penjelasan dengan sebelumnya, bisa ditambahkan keterangan di setiap masing-masing fotonya ini dengan motif apa, model apa, warna apa, seperti itu. Nih, kemudian check out juga sudah bagus. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada tentang bisnisnya Ulviala, sudah bagus juga. Dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan mereview mengenai model kanvasnya dari bisnis Louvre. Di sini ada customer segment. Di sini customer segmentnya sudah bagus juga, sudah spesifik. Mungkin saya akan memberikan saran atau sedikit menambahkan di kalimat sini, yaitu mungkin bisa diperjelas, itu bisa menambahkan segmen pelanggan berdasarkan gaya hidup gitu. Jadi misalkan kayak apakah bisa untuk orang yang pekerja kantoran atau remaja, mahasiswa, orang tua, seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan mengomentar tentang yang channel. Di sini juga sudah bagus juga ya semuanya melalui media sosial. Dan apakah di media sosial ini tuh kita membuat fitur yang seperti apa? Apakah kita akan live? Apakah kita akan hanya memposting sebuah postingan saja atau seperti apa gitu. Kemudian juga ada di sini key research. Di sini juga sudah bagus juga ya. Ada creative design, produk, network, digital, public stock. Mungkin tambahan juga bisa berkolaborasi dengan influencer yang papan atas gitu, dengan model-model papan atas, seperti itu. Cukup sekian dari aku, semuanya model kanvas Ulvia sudah bagus. Terima kasih.